Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok Teknologi Informasi Perbankan Syariah yang terdiri dari Frida Limaningsih, Dian Fitriani, Nita Wulandari. Kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penerapan teknologi komputer di perbankan. Seperti yang telah kita tahu, bahwa teknologi di dunia saat ini semakin berkembang sangat pesat, sehingga perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk memajukan usahanya dengan mengembangkan teknologi komputer dalam melakukan kegiatan usahanya. Seperti halnya perbankan yang sudah menggunakan teknologi berbasis komputer untuk memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi atau investasi dana. Awalnya, nasabah harus datang ke kantor bank terlebih dahulu untuk melakukan transaksi atau investasi dana. Namun, saat ini nasabah dapat bertransaksi dengan cara online. Jadi, nasabah hanya perlu memanfaatkan smartphone-nya untuk melakukan transaksi online. Nasabah hanya melakukan transaksi lewat rumah saja, jadi lebih praktis dan efisien. Di dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai bagian utama dalam proses inovasi produk dan jasanya. Produk dan jasanya seperti adanya transaksi transfer uang melalui via mobile atau teller, adanya ATM untuk pengambilan secara cash, penggunaan database di bank, dan sinkronisasi data. Dengan adanya jaringan komputer, membuat komunikasi menjadi lebih hemat, efisien, dan cepat dengan adanya pelayanan elektronik transaction melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Jadi, nasabah lebih hemat biaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang permasalahan sebelum penerapan teknologi komputer di perbankan. Sebelum diterapkannya teknologi komputer di perbankan, perbankan mengalami berbagai masalah-masalah, di antaranya yaitu aktivitas perbankan dilakukan secara manual sehingga terjadi antrian yang cukup lama. Hal ini menyebabkan para nasabah merasa kurang nyaman dan merasa bosan karena merasa membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu antrian tersebut dan membutuhkan biaya untuk datang ke kantor bank. Kemudian selain itu, sebelum adanya teknologi, banyak masyarakat yang mengambil uang secara cash sehingga menimbulkan kejahatan seperti perampokan atau pencurian. Jadi kalau tidak hati-hati, akan mendapat resiko seperti penjelasan sebelumnya, yaitu seperti perampokan atau pencurian. Jadi harus ekstra hati-hati agar uang yang diambil aman. Kemudian masyarakat cenderung lebih memilih menabung di rumah daripada di bank karena tidak ingin antrian terlalu lama, serta sistem keamanan yang kurang memadai dibandingkan saat ini, sehingga mudah terjadi pencurian atau pembobolan di bank. Sedangkan saat ini sudah ada keamanan yang cukup memadai, sehingga resiko atau kejadian-kejadian dahulu dapat ditanggulangi saat ini, atau minim kemungkinan akan terjadinya pembobolan di bank. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh penerapan teknologi komunikasi di perbankan syariah. Contoh yang pertama ada Electronic Know Your Customer atau EKYC. EKYC adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pelanggan secara digital atau online.
Proses dari EKYC terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pertama komunikasi dengan klien untuk verifikasi bahwa mereka adalah orang yang sesuai dengan identitas yang dicantumkan. Contoh, dalam praktik pembukaan rekening, bank menawarkan layanan online, namun tetap mengharuskan pelanggan berkunjung ke kantor cabang terdekat atau menggunakan kurir untuk mempersingkat proses. Hal ini dapat diatasi dengan EKYC yang memberikan peluang bagi pelanggan untuk membuka rekening bank tanpa harus mengunjungi kantor cabang. EKYC juga dapat dimanfaatkan industri perbankan untuk pengajuan pinjaman, pencairan dana pensiun, dan digital customer service. Contoh yang kedua adalah Digital Huening. Digital Huening adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendaftar nomor antrian secara online. Contoh ketiga adalah Thermal Monitoring and Mass Detection. Thermal Monitoring and Mass Detection adalah alat yang dapat digunakan untuk mengawasi suhu tubuh seluruh karyawan atau pengunjung yang akan masuk ke dalam gedung kantor bank. Jika suhu tubuh seseorang berubah melebihi batas normal atau ketika mereka tidak menggunakan masker, maka akan muncul notifikasi berupa perubahan warna pada CCTV. Contoh keempat adalah Managed Security Service. Managed Security Service adalah aplikasi pengamanan data dan jaringan agar data informasi nasabah terlindungi dari ancaman tindak kejahatan online. Terakhir ada OmniCRM. OmniCRM adalah saluran komunikasi voice dan non-voice dalam suatu antarmuka untuk mempermudah interaksi perbankan dan nasabah. Baik, selanjutnya saya Nita Wulandari akan menjelaskan tentang analisis SWOT mengenai perkembangan teknologi komputer di perbankan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, meliputi 1. Meminimalisir layanan biaya operasional bank. 2. Layanan efisiensi waktu bagi nasabah. 3. Layanan informasi cepat. 4. Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan dalam ukuran besar. 5. Kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja. 6. Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, meliputi 1. Sistem keamanan yang kurang memadai. 2. Kurangnya perlindungan hak privasi. 3. Membutuhkan koneksi internet yang mendukung, baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan. Yang keempat, timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi finansial perbankan, membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online, sehingga membuat mereka tetap berharap adanya kantor cabang lembaga perbankan hadir di daerah mereka. 5. Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat memaksimalkan dalam mengakses layanan perbankan, sehingga pemerintah, dalam hal ini OJK dan BI, berkolaborasi dengan lembaga perbankan dan penyedia jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. 1. Adanya penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan TI. 2. Mayoritas masyarakat mampu mengakses layanan. 3. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial yang sangat besar. 4. Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh untuk menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan karena dianggap lebih aman dan menguntungkan dengan harapan tingkat penerimaan bunga yang tinggi ketika menyimpan dana maupun biaya bunga yang relatif terjangkau ketika melakukan transaksi peminjaman dana perbankan. 5. Adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan sehingga meminimalisasi tindak kriminalitas perbankan dan kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi finansial
yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Yang keempat adalah threat atau ancaman. 1. Pesaing memiliki teknologi yang lebih canggih. 2. Banyak pilihan produk dari perbankan lain. 3. Penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial, namun tanpa disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia perbankan, menjadikan ketimpangan dalam melayani masyarakat pengguna layanan perbankan tersebut. 4. Adanya tren globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan. 5. Situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, sehingga akan berdampak pada rumitnya birokrasi perbankan dan biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai jaminan semakin tinggi. Kesimpulan dari materi di atas, perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih membuat para pengusaha berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan usahanya. Seperti halnya, perbankan yang ikut serta mengembangkan teknologi untuk melakukan berbagai kegiatan usahanya. Transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Dalam teknologi perbankan, pengembangan teknologi komputer membuat para pengusaha mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai proses inovasi dan jasa. Seperti halnya pelayanan elektronik, transaksi melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Dengan adanya jaringan komputer, komunikasi menjadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.